Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Dalam video kali ini kita mau membahas soal persiapan penilaian tengah semester kelas 11 semester ganjil. Dalam dua video sebelumnya saya telah menjelaskan persiapan PTS. Bagi yang belum menonton silakan tonton supaya jangan ketinggalan materi-materinya. Maka pada pertemuan ini adalah bagian ketiga dari persiapan PTS. Antara lain yang kita bahas adalah reaksi-reaksi dari senyawa hidrokarbon dilanjutkan dengan persamaan termomolekul. Reaksi senyawa hidrokarbon antara lain: 1. Reaksi oksidasi atau pembakaran, 2. Reaksi substitusi, 3. Reaksi adisi, dan 4. Reaksi eliminasi. Semua ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi yang belum menonton silakan tonton, atau bagi yang sudah menonton pun boleh diulangi untuk pemahaman lebih lanjutnya. Kemudian dari keempat reaksi ini, prediksi soal untuk ujian UTS hari ini kita ambil dari reaksi adisi. Soalnya adalah sebagai berikut. Hasil reaksi adisi 2 etil 1 butena dengan asam klorida adalah, di sini ada pilihannya, nanti kita kerjakan dulu baru kita lihatlah pilihan mana yang benar. Maka yang pertama kita lakukan adalah membuat struktur dari 2 etil 1 butena. Untuk rantai utama dari 2 etil 1 butena adalah 1 butena. Butena berarti 4 karbon, berarti rantai terpanjangnya 4. Dan rangkapnya di nomor 1 butena berarti rangkapnya di nomor 1. Kemudian bercabang di nomor 2. Cabangnya adalah etil. Etil itu CH2, CH3. Maka sekarang bereaksilah dia dengan asam klorida atau HCl. Jadi reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi rangkap ini kalau diputuskan satu jadi tunggal, maka tangannya itu nanti satu untuk C, satu untuk CH2. Sehingga nanti hidrogen dari HCl ini berpindah ke salah satu C1 atau C2. Begitu juga dengan Cl berpindah ke salah satu C1 atau C2. Jadi kemanakah si hidrogen atau si Cl? Itu sudah diatur oleh aturan Markovnikov. Markovnikov mengatakan bahwa atom hidrogen dari HCl atau dari asam halida, asam klorida ini akan berpindah ke C yang berikatan rangkap. Yang berikatan rangkap itu tadi C1 dan C2. C yang berikatan rangkap yang jumlah hidrogennya lebih banyak. Dalam hal ini hidrogen lebih banyak di C1. Bahkan di C2 ini tidak ada hidrogennya. Maka nanti hidrogen dari asam halida ini masuk ke CH2 sehingga nanti dia menjadi CH3. Sedangkan Cl ini masuk ke C yang kedua ini, terikat di sini. Maka terbentuklah seperti ini. Jadi CH2 berubah jadi CH3, C yang ini tadi C2 jadi CCl. Tadi penomoran dari kiri karena memang harus melewati ikatan rangkap. Tetapi karena di sini ikatannya sudah tunggal, penomoran bukan lagi dari kiri. Tetapi kita mencari rantai terpanjang. Rantai terpanjang ada 5. Kalau dari kiri tadi hanya 4. 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau misalnya dari bawah menjadi ada 5. Kenapa tadi di kiri nomor tidak kita buat dari bawah? Aturan di dalam penamaan atau tata nama alkena menentukan rantai utama itu harus melewati rangkap. Jadi kalau dari bawah nanti tidak melewati rangkap. Kalau kita lewati pun rangkap ke kiri hanya 4 atau sama saja ya, tidak ada 5 seperti ini. Tapi kalau ke kanan dia nanti tidak melewati rangkap. Maka untuk penomoran di alkana ini dari bawah, sehingga yang tidak dapat nomor itu menjadi cabang. Berarti cabangnya sekarang adalah metil. Maka bagaimana tata nama untuk hasil adisi ini? Karena yang ditanya tadi adalah hasil adisinya dalam bentuk nama.
Nah, ini struktur untuk hasil adisinya, tapi yang ditanya adalah namanya. Maka kita lihat penomoran dari bawah berarti metilnya di nomor 3, klornya juga di nomor 3. Penulisan nama dari unsur-unsur halogen di dalam tata nama senyawa hidrokarbon diakhiri dengan U. Cl berarti kloro. Maka nama dari senyawa ini adalah 3 kloro 3 metil pentana. Jadi dari alkena menjadi alkana, berarti ena tadi butena sekarang menjadi ana pentana. Di sini butena karena 4, di sini pentana karena 5. Beginilah cara mencari hasil adisi dari reaksi 2 etil 1 butena dengan asam klorida. Maka jika kita lihat pilihan jawaban dari A sampai E, maka yang benar adalah E. 3 kloro 3 metil butana. Yang kedua, persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi pada keadaan standar yang mengikut sertakan perubahan entalpi. Ada 3 yang umum, ya, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, antara lain persamaan termokimia, ya, berdasarkan pembentukan, kemudian penguraian, kemudian pembakaran. Jadi persamaan reaksi ini adalah harus mengikut sertakan perubahan entalpi, yaitu delta H. Kalau pembentukan dilambangkan dengan delta HF, penguraian dilambangkan dengan delta HD, dan pembakaran dilambangkan dengan delta HC. Dan ini semua sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tanda negatif menyatakan dia menghasilkan kalor atau eksoterm, sedangkan tanda positif menyatakan dia membutuhkan kalor atau endoterm. Dan yang perlu dipahami dalam penulisan reaksi baik pembentukan, penguraian, dan pembakaran, yang dibentuk harus dalam 1 mol. Itu namanya keadaan standar. Yang diuraikan juga harus dalam 1 mol, berarti koefisiennya harus 1. Dan yang dibakar juga harus 1 mol. Maka soal yang kedua untuk pertemuan ini, tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan gas SO2 jika diketahui pada pembentukan 32 gram SO2 dibebaskan kalor sebesar 76 kilojoule. Tentunya air es diketahui 32O16. Nanti kalau kita hitung MR-nya butuh nanti untuk mol, berarti MR dari SO2 sama dengan 64, yaitu S32, O tadi 16 kali 2 karena SO2, berarti 32 tambah 32, 64. Bagaimanakah cara menentukan delta H, ya? Delta H di dalam soal ini, karena nanti di dalam persamaan termokimia harus kita masukkan harga delta H dalam hal ini karena pembentukan berarti delta HF. Tentunya kita cari dulu apakah memang ini 1 mol atau tidak. Karena dalam persamaan termokimia tadi wajib ditulis dalam 1 mol. Maka yang 32 gram ini kita cari dulu molnya. Mol SO2 berarti gram per mR. Tadi gramnya 32, mR-nya tadi kita katakan 64. Maka sama dengan 0,5 mol. Artinya bahwa yang 76 kalori yang dibebaskan ini adalah untuk 0,5 mol atau setengah mol. Padahal dalam penulisan persamaan reaksi nanti harus yang dimasukkan adalah 1 mol. Maka kita rubahlah yang 0,5 ini menjadi 1 mol. Caranya tentunya cukup dengan mengali 2. 0,5 dikali 2 berarti 1. Sehingga nanti untuk 1 mol, ya, untuk 1 mol SO2 juga harus dikali 2 lah kalor, yaitu yang negatif 76 kJ tadi menjadi negatif 152. Negatif artinya membebaskan kalor. Maka untuk penulisan persamaan termokimia pembentukan dari SO2
kita tuliskan reaksinya. SO2 dibentuk dari unsur S dan unsur O. O itu tentunya dalam bentuk diatomik, yaitu O2. Kalau S boleh monoatomik. Kita lampirkanlah delta H-nya sebanyak 152 negatif, berarti membebaskan kalor atau melepaskan kalor. Jadi dalam soal 76 kJ itu hanya untuk 0,5 mol. Untuk 1 mol berarti harus dikali 2. Sehingga delta H-nya pun kita kali 2. Dari minus 76 menjadi 152. Demikian cara menentukan reaksi pembentukan dari SO2. Kemudian kalau untuk soal penguraian, ya ini saja kita balikkan ya, untuk memahaminya mudah sekali. Kalau ini tadi penguraian, tentunya ini jadi terbalik. Tadi SO2-nya di kanan, sekarang SO2-nya di kiri. Kemudian kalau dia penguraian, dia membutuhkan kalor. Tadi pembentukan membebaskan kalor, melepaskan kalor. Kalau dia penguraian membutuhkan kalor, sehingga tanda negatif tadi di sini ya. Waktu dia pembentukan ini negatif, sekarang penguraian dia jadi positif. Itu aja perbedaan dari pembentukan dan penguraian. Artinya pembentukan adalah kebalikan dari penguraian. Jadi kalau eksoterm dalam pembentukan, maka menjadi endoterm dalam penguraiannya. Soal prediksi berikutnya adalah untuk pembakaran. Tuliskan persamaan termokimia reaksi pembakaran gas propana jika diketahui pada pembakaran 88 gram C3H8 dibebaskan kalor sebesar 4.434 kJ. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah membuat persamaan termokimianya. C3H8 jika dibakar, tambahkan dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Kemudian nanti kita lampirkanlah delta Hc-nya. Untuk pembakaran itu delta Hc. Maka dalam menulis delta Hc nanti tentunya harus dalam 1 mol. Maka kita periksalah dulu apakah yang 88 gram ini 1 mol atau tidak. Kita hitunglah molnya. Mencari mol berarti gram per mr. Gramnya tadi 88, mr-nya 44, berarti 2 mol. Kalau di soal di atas tadi molnya 0,5, maka kita rubah ke 1 mol dengan cara mengali 2. Sekarang kalau 2 mol merubah menjadi 1 mol tentunya dengan cara membagi 2. Jadi yang 4.434 ini adalah untuk 2 mol. Maka untuk 1 mol tentunya kita bagi 2. Kalau 4.434 dibagi 2 berarti hasilnya 2.217. Tanda negatif adalah untuk kalimat membebaskan atau dibebaskan kalor. Maka untuk persamaan reaksi termokimianya, delta Hc yang kita masukkan bukan yang 4.434, melainkan adalah yang 2.217. Maka untuk menuliskan persamaan termokimia lengkap, tentunya harus kita setarakan dulu. Di sini C-nya 3, sini C hanya 1, berarti buatlah koefisien CO2-nya 3. Hidrogen ada 8 di kiri, di kanan hanya 2, berarti supaya 8 tentunya dikali 4. Dengan membuat koefisien CO2 3 dan H2O 4, tentunya O di kanan 3 kali 2 6 tambah 4 10, sedangkan di kiri masih 2. Maka supaya 10 kita kali 5. Maka lampirkanlah delta Hc-nya sebesar 2.217. Tanda negatif menyatakan membebaskan kalor. Jadi pembakaran C3H8 yang menghasilkan gas CO2 dan H2O menghasilkan kalor sebesar 2.217 kJ per mol. Baiklah, sudah 3 pertemuan ya. Kita membuat prediksi soal untuk persiapan penilaian tengah semester di semester ganjil ini. Maka pelajarilah itu, mudah-mudahan dapat nilai bagus. Baiklah, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali dengan video-video selanjutnya. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materinya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.